lengkap dan langkah pembuatan ada di kolom deskripsi ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Nah guys, gak terasa hari ini sudah menjelang Idul Fitri. Sebelumnya aku mau ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Seperti biasa, untuk menu spesial lebaran kita, aku mau masak rendang daging. Sebelumnya aku udah pernah share resep rendang jengkol tapi pakai bumbu instan. Nanti kalian bisa lihat aja. Kali ini aku mau bikin rendang daging. Resepnya itu kayak akan rempah-rempah, rasanya otentik banget. Pokoknya kalian wajib cobain. Nah, gimana cara masaknya? Langsung aja tonton videonya. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Thank you. Nah guys, ini dia bahan utamanya. 1,5 kilo daging sapi bagian paha yang udah aku cuci bersih. Kemudian ini udah dipotong-potong. Lanjut, ini ada kelapa parut yang nanti akan disangrai. Ini juga ada bahan rempah-rempah yang akan kita sangrai, kemudian kita haluskan. Kemudian ini ada cabai merah, kemiri, jahe, bawang merah, bawang putih. Nah, kalau suka pedas boleh ditambahkan dengan cabai rawit ya guys. Lalu ini ada daun kunyit, daun salam, daun jeruk, lengkuas, dan serai yang udah aku potong-potong dan aku geprek. Kemudian ini ada santan kelapa yang udah aku peras dari 3 buah kelapa, kemudian dibagi 2 menjadi santan cair dan santan kental. Nah, untuk 1 kilo daging itu pakai 2 kelapa ya guys. Oke, sekarang kita mau sangrai dulu kelapa parutnya. Nah, di sini pakai api kecil aja ya supaya tidak gosong, dan usahakan jangan ditinggal. Terus kita aduk-aduk seperti ini supaya dia tersangrai merata ya guys. Nah, sampai jadi warna coklat seperti ini. Kemudian ini sudah bisa kita angkat. Langsung kita letakkan di atas cobek. Nih, baunya benar-benar harum banget dan tidak gosong. Nah, kemudian ini kita siapkan, kita tumbuk atau digiling seperti ini sampai dia mengeluarkan minyak ya guys. Nah, ini sudah mengeluarkan minyak seperti ini. Kemudian mau kita bersihkan dan kita pindahkan ke dalam wadah ya. Nah, ini wajib banget ada, ini khas dari rendang. Lanjut kita sangrai rempah-rempahnya. Kita sangrai, aduk-aduk seperti ini sampai dia berubah warna kecoklatan dan ini mengeluarkan bau yang harum banget. Lalu masukkan ke dalam blender dalam keadaan kering. Langsung kita haluskan. Benar-benar halus, jadinya tuh seperti bubuk begini ya guys, dia dalam keadaan kering. Oke, setelah itu kita pakai blender yang bekas rempah-rempah tadi. Kita masukkan bawang putih, bawang merah, kemiri, jahe, kemudian cabai. Ini aku cabenya dimasukin sebagian. Kemudian haluskan menggunakan sedikit minyak ya guys. Blendernya kecil, ini aku pakai yang kecil karena dia lebih halus ya guys. Ini kita blender dulu sampai dia benar-benar halus. Jadi biji-biji cabenya itu usahain jangan ada ya. Nih, kita masukkan lagi sisa cabenya tadi karena tadi aku bagi 2. Nah, ini udah semua. Langsung kita blender, haluskan sampai dia benar-benar halus ya guys, seperti ini.
Nah, sekarang siap untuk kita tumis. Nah, ini tidak aku pakein minyak lagi ya, karena tadi blendernya udah menggunakan minyak. Jadi kita tidak perlu banyak minyak di sini karena nanti rendang itu akan mengeluarkan minyak sendiri dari santan kelapanya. Ini kita tumis sampai dia matang. Nah, ini sudah matang, kemudian boleh ditambahkan air. Kalau di sini aku tambahin langsung santan, jadi kita masak tanakkan sedikit lagi bumbunya, kemudian kita baru masukkan daun-daunannya ya guys. Ini kita aduk-aduk sampai daun-daunannya layu dan mengeluarkan bau harum. Nah, setelah mengeluarkan bau harum seperti ini, kemudian langsung kita masukkan santan yang cairnya ya, santan encernya. Kita masukkan semuanya. Nah, kalau sudah, kita aduk-aduk, ratakan bumbu dengan santannya ya guys. Dan ini santannya harus terus diaduk sambil kita rata-ratakan. Ini bumbu yang belepotan, bumbu yang ada di daun-daunannya jadi menyatu. Ini kita aduk sampai dia panas dulu ya. Nah, jangan ditinggal supaya tidak pecah santan. Sekarang santannya udah panas, kita masukkan rempah-rempah yang kita haluskan tadi ya guys. Nah, ini bikin baunya tuh khas bau rendang ya. Jadi jangan ada yang di skip perbumbuan ini semua, karena ini rasanya nanti benar-benar otentik banget, jadi enak. Diaduk-aduk sampai santannya mendidih seperti ini. Nah, kalau sudah mendidih, langsung kita masukkan dagingnya. Di sini kita ratakan dagingnya sampai terendam semua dengan santan. Dagingnya jangan terlalu diaduk ya guys, cukup diratakan aja sampai terendam seperti ini. Nah, yang boleh diaduk tuh bagian pinggir, bawah, dan atas-atasnya aja ya guys ya, supaya tidak pecah santan. Ini kita biarkan sampai dia menyusut seperti ini. Nah, kalau sudah menyusut seperti ini, kita masukkan santan yang kentalnya ya guys. Tadi kan sudah aku bagi dua. Nah, seperti ini sudah semakin menyusut, kita masukkan santan kentalnya. Lalu kita aduk-aduk, kita ratakan supaya santan kentalnya dan yang pertama tadi menyatu. Tetap jangan terlalu diaduk dagingnya ya guys, supaya tidak hancur. Cukup aduk santannya aja supaya dia tidak pecah santan. Kemudian kita aduk sampai mendidih seperti ini. Lalu kita masukkan kelapa sangrai yang udah kita haluskan menjadi minyak seperti ini. Nah, ketika dimasukin seperti ini, baunya tuh harum banget ya guys. Jadi langsung keluar tuh bau khasnya dari kelapa sangrai ini. Ini yang benar-benar bikin lemak, jadi enak. Sebenarnya kalau nggak mau pakai ini juga nggak apa-apa, tapi rasanya itu kurang mantep ya. Jadi wajib ada, kalau bisa jangan di skip ya. Ini kita aduk-aduk, kita ratakan. Nah, supaya dia menyatu dengan santan dan bumbunya. Kemudian ini kita biarkan sampai airnya menyusut ya guys ya. Nah, setelah airnya menyusut hampir menjadi kalio, ini aku tambahkan garam ya. Jadi di sini 4 sendok teh garam udah aku masukin. Nah, ini penting banget garamnya dimasukin saat jadi kalio gini ya. Jangan waktu santannya tadi banyak, karena nanti dia akan kering seperti ini, jadinya takut keasinan. Kalau ini sudah pas. Nah, ini sudah menjadi rendang basah ya guys, seperti ini. Nah, kalau yang suka rendang basah sudah boleh seperti ini aja, tapi aku mau lebih dikeringin sedikit.
Nah, ini kalau makin hari makin dipanasin itu makin enak ya rendangnya ya guys. Nah, ini dia sudah aku keringin, tapi di api yang benar-benar kecil ya, jangan sampai gosong. Tuh, udah jadi rendangnya. Nah, kalau sudah sesuai yang kalian inginkan, langsung ditata di atas piring. Gimana guys, gampang banget kan cara bikinnya. Sekarang kita coba belah dulu ya untuk tahu seberapa empuk daging rendangnya. Ini aku belah pakai garpu aja. Nah tuh, lembut banget, dagingnya juga tidak hancur. Nah, bisa dilihat sendiri ya guys. Rendang daging ala Umi Syahbudi Channel. Sekarang kita mau cobain gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya lembut, gurih. Ini garamnya cuma sedikit aja tapi udah berasa enak banget. Nah guys, kalau kalian suka dengan resep aku, silahkan coba di rumah. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, comment, and share supaya aku lebih semangat lagi bikin video berikutnya. See you in the next video, bye bye.